Tragedi kebakaran lapas Tangerang pada Rabu dini hari kemarin masih meninggalkan kepedihan mendalam bagi keluarga korban. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini menjadi momen untuk membuka mata bahwa masalah kelebihan kapasitas menjadi masalah yang kerap ditemui dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Di satu sisi, semua tahanan ataupun warga binaan berhak atas kondisi penjara yang layak. Tidak sedikit jumlah korban atas kejadian kebakaran ini. Hingga kemarin, korban jiwa bertambah menjadi 44 orang. Beberapa korban luka lainnya mengalami luka bakar 50 hingga 90%. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana penanganan jika terjadi kebakaran di lapas. Lantas bagaimana pemerintah membenahi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang selalu dituding sebagai penyebab masalah ini? Tim TV One mengabarkan. Baik, kita langsung berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami untuk membahas isu ini. Yang pertama ada Ibu Rika Apriyanti, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Republik Indonesia. Yang kedua ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Yang ketiga ada Mas M, mantan napi Lapas Kelas 1 Tangerang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Ibu Rika terlebih dahulu ya. Bu Rika, penyelidikan memang masih dilakukan oleh pihak kepolisian sampai saat ini. Tapi evaluasi atau informasi terbaru yang bisa disampaikan dari Kemenkumham apa, Bu Rika? Oke. Terima kasih Mas. Tidak berhentinya kami sekali lagi mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya warga binaan kami terdampak dari kebakaran di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang yang sampai kemarin 44 orang total warga binaan kami meninggal dunia. 3 orang kemarin warga binaan kami yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Tangerang sudah yang sebelumnya dirawat di sana, sudah dimakamkan, sudah kami hantarkan sampai dengan pemakaman dan memang kemarin sudah diketahui bahwa Bapak Menteri Hukum dan HAM juga sudah langsung bertemu, menyaksikan langsung dan memberikan uang duka kepada keluarga dari 3 warga binaan kami, jadi warga binaan kami tersebut. Tentunya dengan kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami bagaimana pemenuhan, karena dugaan awal adalah adanya gangguan instalasi listrik, ya. Dan ini menjadi evaluasi pada kami di hari yang sama juga sudah langsung dilakukan evaluasi dan saat ini pun tim yang sudah dibentuk, kami Bapak Dirjen, Kepala Kantor Wilayah dan tim sudah berkantor di Lapas Kelas 1 Tangerang dari sampai dengan hari ini dan sampai beberapa hari ke depan untuk melakukan pemulihan terhadap Lapas Kelas 1 Tangerang. Yang pertama memang kami berkonsentrasi pada pemulihan korban yang meninggal, sedang dilakukan identifikasi dan kami sudah menyiapkan apabila sudah teridentifikasi, kemarin juga sudah disampaikan sudah ada 1 orang yang teridentifikasi. Pada hari ini juga kami akan langsung melakukan persiapan dari pemulasaran hingga pemakaman diantarkan sampai tujuan dan tim kami juga sudah bersiap untuk hal itu. Dan untuk warga binaan yang masih tinggal di Lapas Kelas 1 Tangerang juga sedang dilakukan trauma healing, pendekatan secara psikologis, karena trauma ini juga ada pada mereka karena mereka menyaksikan kebakaran tersebut, dan juga pada warga binaan kami. Yang tidak kalah penting adalah memang bagaimana menjaga Lapas Kelas 1 Tangerang tetap kondusif setelah pasca terjadinya kebakaran tersebut. Terkait dengan adanya dugaan instalasi listrik ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah, karena memang yang bertanggung jawab di masing-masing wilayah itu adalah Kepala Kantor Wilayah, untuk mengarahkan Kepala Lapas Pelarutan untuk melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, khusus tentang instalasi listrik. Karena memang usia lapas dan rutan seluruh Indonesia ini beragam, agar dilakukan pengecekan, asesmen yang melibatkan pihak luar, dalam hal ini PLN yang memang mengetahui bagaimana sih kondisi seharusnya instalasi listrik, apalagi di lapas rutan ini kan ada khususan. Beda dengan gedung-gedung yang seperti yang kita tempati, karena di dalamnya memang ada
sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan Bu pembinaan, Rika, pengamanan, Bu Rika. pelayanan dan perawatan. Ya Bu, Ya. kalau memang ada asesmen gitu ya, sekarang sudah diambil tindakannya oleh Kumham gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke belakang, nah selama ini apakah asesmen itu sudah dilakukan sehingga kemarin kan kita tahu bahwa instalasi listriknya nih sesuai dengan headline koran bahwa sudah puluhan tahun nggak pernah diperbaiki, 42 tahun. 42 tahun nggak pernah diperbaiki. SOP juga ketika mitigasi bencana itu kan dipertanyakan juga oleh publik. Ini gimana Bu? Ya, gini Mas. Kami seluruh Indonesia ini ada 572 lapas dan rutan, ya. Ada 572 lapas dan rutan. Ini terkait dengan anggaran. Tentunya kami punya prioritas mana-mana saja sih lapas dan rutan yang harus kami penuhi dahulu. Ya lagi memang anggaran ada di setiap lapas dan rutan, tapi memang prioritasnya berbeda-beda karena memang pemenuhan kebutuhan lapas dan rutan berbeda-beda dan memang tinggi. Apalagi terkait dengan kalau kita berhitung jumlah warga binaan ini kan jumlah warga binaan ini kan sangat berpengaruh pada anggaran. Sekali lagi anggarannya bukan hanya sekedar tentang makannya saja, tapi bagaimana anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan yang tadi saya sampaikan, pengamanan, pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perawatan. Nah, dengan momen ini ya, sekali lagi ini adalah evaluasi kami dan menjadi atensi yang sangat khusus agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Hal-hal yang memang nanti akan lebih jelasnya kan kita dapatkan hasil dari kepolisian. Hal-hal yang memang menjadi penyebab terjadinya kebakaran tentunya akan kami segera antisipasi menjadi deteksi dini, bukan hanya lapas kelas 1 Tangerang, tetapi juga ke lapas dan rutan seluruh Indonesia. Untuk itu mohon dukungannya agar ini dapat segera kami selesaikan dan peristiwa ini tidak terjadi lagi. Sekali lagi bahwa tidak ada yang menginginkan, kami tidak menginginkan ini terjadi, dan boleh kami sampaikan bahwa pada saat kejadian tersebut petugas kami sudah sangat berusaha. Kekuatan pada saat itu adalah 13 orang petugas, ya. Sedangkan yang harus mereka jaga ada 7 menara dan 7 blok hunian pada saat itu. Petugas kami sudah sangat berusaha sekali lagi, tapi ini tetap menjadi evaluasi dan kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak. Ya, kita nanti akan tunggu bersama bagaimanakah hasil evaluasi karena sejumlah pihak kemudian mendesak melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan lapas yang dilakukan oleh Kemenkumham. Saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, Anda melihat kejadian ini banyak sekali pihak kemudian yang berargumen macam-macam lah, kemana-kemana argumennya. Kalau Anda menyoroti hal ini seperti apa? Kalau saya melihat itu sebagai persoalan hak asasi manusia. Sebenarnya tadi Bu Rika juga sebagian sudah memberikan penjelasan bahwa pentingnya lapas yang layak di dalam berbagai hal, adalah dari mulai keamanan, keselamatan, sampai dengan layanan-layanan dasar tentang kesehatan gitu. Dan memang ini problem yang dihadapi oleh dunia. Di mana-mana dalam catatan Amnesty International, di penjara-penjara di seluruh dunia, para narapidana, para tahanan itu ditempatkan dalam kondisi-kondisi yang mengancam keamanan mereka atau keselamatan mereka, kesehatan mereka, bahkan hidup mereka. Nah, tidak sedikit juga dari mereka yang mengalami perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, kejam, merendahkan martabat manusia, baik oleh misalnya petugas sipirnya maupun juga oleh sesama narapidana dan tahanan. Bahkan PBB juga mencatat over kapasitas ini, kapasitas yang berlebihan di berbagai penjara di negara-negara di dunia sebagai masalah utama dari kematian dan penyakit serius yang tinggi di dalam populasi penjara yang sesak. Dan itu sebabnya di masa pandemi, misalnya mantan Presiden Chile yang juga memimpin Badan PBB saat ini, Michelle Bachelet, mengatakan atau menyerukan untuk semua negara mengurangi kapasitas penjara karena resiko-resiko pandemi, terutama untuk kejahatan ringan, untuk misalnya kejahatan politik ya, dalam kasus Papua atau Maluku mungkin di lapas Tangerang tidak ada, dan seterusnya gitu. Hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar, misalnya soal nutrisi, soal perawatan medis, ventilasi, cahaya, itu semua adalah kondisi-kondisi yang layak yang saya kira Bu Rika dan jajaran lapas pasti mengerti. Nah, di luar soal insiden kebakaran itu saja, tentu perlu ada evaluasi. Apakah
penjara kita atau lembaga pemasyarakatan kita itu memenuhi syarat-syarat itu, dan seluruh syarat-syarat itu ditetapkan di dalam standar PBB untuk perlakuan para tahanan di dalam penjara-penjara. Demikian sebagai awal. Apa saja misalnya catatan-catatan Anda terkait dengan kondisi lapas di Indonesia? Kalau tadi Anda sudah menggambarkan secara internasional kondisinya memang seperti itu, kondisi layaknya seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini? 500 lebih lapas di Indonesia. Saya kira gambaran kondisi-kondisi penjara di Indonesia juga demikian, tidak terlalu berbeda gitu ya. Terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang baru-baru ini bisa dijadikan contoh gitu ya. Selain insiden kebakaran ini menelan korban 41 orang, bahkan tadi disebutkan 44. Sudah 44 gitu ya. Yang menyedihkan juga kan sebenarnya beberapa dari mereka sebenarnya akan selesai menjalani hukumannya dan akan bebas dalam bulan-bulan mendatang gitu ya. Nah, overkapasitas itu bukan hanya terjadi pada lapas Tangerang, tapi juga lapas Kerobokan atau hampir seluruh lapas. Gitu. Bahkan kalau kita ke kantor polisi, kebetulan saya punya pengalaman dan lumayan berinteraksi dengan pihak kepolisian, juga mengalami overkapasitas. Gitu. Kadang-kadang kepolisian juga mengeluh karena anggaran-anggaran untuk misalnya layanan para tahanan itu tidak memadai. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya sudah diidentifikasi bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan apakah telah ada usaha-usaha perbaikan. Nah, seperti halnya soal instalasi listrik ya. Instalasi listrik dikatakan sebagai penyebab dalam bentuk korsleting. Apakah memang selama 42 tahun itu dilakukan evaluasi berkala, pemeriksaan berkala, misalnya 10 tahun, atau di tahun ke-20 dilakukan penggantian seluruh instalasi, kabel, dan seterusnya, sehingga itu benar-benar bisa aman, atau misalnya apakah ada jalur evakuasi kalau seandainya ada dalam keadaan darurat, misalnya bencana alam atau misalnya kebakaran seperti yang sekarang. Dalam kasus bencana alam juga beberapa kali kita mengalami insiden di mana penjara-penjara itu akhirnya rubuh misalnya, dan banyak tahanan yang akhirnya meninggal dunia. Begitu pula insiden aksi tindak pidana terorisme oleh terpidana terorisme beberapa waktu yang lalu. Jadi ada banyak hal yang saya kira mencerminkan ada masalah serius di dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya lembaga pemasyarakatan. Nah, ini yang rasanya kalau dari penjelasan Ibu Rika dengan jumlah petugas yang 13 orang menangani sekian menara dan sekian ribu narapidana, saya kira memang harus ada perombakan besar-besaran, termasuk penambahan sumber daya manusia, infrastruktur atau sarana prasarana, dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Kalau tadi sudah diungkapkan ya beberapa fakta dari Mas Usman dan juga Ibu Rika, kami akan ngecek ini ke salah satu narsum kami, ada Mas M. Mas M ini merupakan mantan napi yang dulu pernah menghuni lapas Tangerang. Selamat pagi Mas M. Selamat pagi. Iya, pagi Mas. Baik. Mas M, berapa lama waktu itu menjalani hukuman di lapas Tangerang dan kapan keluar, Mas? Boleh saya jelaskan dari awal itu, saya divonis 4 tahun, subsidiar 2 bulan. Tapi awalnya saya di rutan dulu, di rutan kelas 1 Tangerang atau Jambe. Kemudian saya menjalankan 1 tahun di sana, barulah saya dikirim ke lapas kelas 1 Tangerang atau lapas dewasa. Oke. Berarti itu dari tahun berapa, Mas? Gimana, Mas? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Yang khusus di lapas Tangerang ya? Oh, kalau di lapas Tangerang, saya dari tahun 2017 sampai 2018. 1 tahun berarti menjalani di sana ya? Boleh tahu saya kasus apa, Mas? bebas di sana. Oke. Iya, Mas? Boleh tahu kasusnya apa waktu itu, Mas? Oh, kasus saya narkoba. Oke, narkoba. Nah, 1 tahun menghuni lapas Tangerang dengan kasus narkoba. Boleh nggak share pada kita kondisi di dalam lapas itu pada saat itu bagaimana? 2017 sampai 2018 seperti yang Mas M alami ini. Jadi kalau di lapas Tangerang itu 1 blok terdiri dari 3 bangunan atau 3 pavilion gitu. Okay. Ya, blok C, C1, C2, C3. Semuanya pun begitu blok-blok lain dari A sampai G.
Oke, kita nanti ingin cari tahu lebih dalam lagi bagaimana kondisi sebenarnya di dalam lapas, apa yang kemudian sempat menjadi perhatian dari Mas M pada saat menghuni di sana, tapi usai jeda saat lagi tetaplah bersama kami pemirsa. Iya, kita lanjutkan dialog pemirsa, saya masih ingin ke Mas M. Mas M masih terhubung ya? Iya, Mbak. Ya, Mas, boleh diceritakan tidak pada saat menghuni di Lapas Kelas 1 Tangerang itu Anda berada di blok mana? Saya di blok T1. Blok C1 artinya yang juga turut kebakar kemarin ya? Iya, sebelahnya yang T2 itu bakar. Oke, kalau misalnya pada saat Anda berada di sana ya, bagaimana sih kondisi-kondisi di sana? Apakah juga misalnya ada pelatihan-pelatihan atau semacam apa ya, sosialisasi mengenai kebakaran jika terjadi para napiter tuh harus bagaimana? Ada tidak pelatihan-pelatihan semacam itu? Selama saya setahun di sana nggak pernah. Gimana, Mas? Mas? Iya, selama saya di sana itu 1 tahun nggak pernah Oh, nggak pernah dikasih ada itu sosialisasi itu. simulasi Gini, gitu, nggak ada. kan mungkin dikasih tahu kalau misalnya ada gempa bumi harus ngapain, ada kebakaran harus ngapain. Nah, Ada hal-hal tidak seperti semacam itu simulasi itu? Nggak ada. nggak ada. Oke, Mas, waktu itu di blok yang Anda tempati itu berapa orang ya, Mas, ya dalam satu kamar, Mas? Jadi itu kan satu gedung itu berbentuknya bulat gitu ya. Ya, Ada 20 kamar. ya. Jadi dalam satu kamar itu ada yang ngisi 1, 2 orang, paling banyak 5. Oke. Kalau Mas M Terus sendiri, sisanya tidur di aula. sisanya tidur di aula. Iya, itu ada ratusan orang yang tidur di aula. Di aula itu kondisinya memang tertutup, ada jeruji besinya atau terbuka? Ada jeruji besi. Nah, kalau Mas Jadi di depan kamar-kamar itu ada aulanya. Nah, kalau Mas M sendiri di mana? Di kamarnya atau di aulanya? Oh, saya di aula. Oh, di aula. Di Jadi aulanya. memang Yang- ada ratusan orang di sana ya? Iya. Yang Dan tiap satu orang itu mempunyai 1 kasur. Oke. Nah, sepengetahuan Mas M gitu, kan ada yang di kamar, ada yang di aula gitu. Kenapa dia bisa di kamar? Kenapa ya sisanya di aula gitu? Ya, kalau menurut saya itu yang di kamar ya orang-orang yang beruang. Yang apa? Yang punya uang itu iya, jadi punya kamar. Punya kamar sendiri Mas, gitu ya? kalau dalam satu kamar itu berapa sih Mas luasnya atau lebar panjangnya berapa itu? Kecil, Mbak, harus ya maksimalnya ya 3 orang. Kadang ada yang dibikin dak-dakan juga satu kamar itu. Jadi bisa muat 4 orang. Dibikin dak-dakan dari kayu. Oke. Kalau panjangnya sekitar 4 meter lah. Kalau lebar 2 meter. 2 Jadi sampai 3 bisa meter lah. diisi oleh 3 hingga 4 orang. Tapi memang ada beberapa Iya. kamar yang bahkan hanya diisi oleh 1-2 orang sementara lainnya berada Iya. di aula. Ah, betul. Mas M, selama menghuni di lapas gitu ya, untuk katakanlah gini, untuk jam kunjungan, kemudian diperkenankan bertemu dengan keluarga, itu masih dalam apa? Boleh cerita nggak kepada kami kondisinya gimana? Ya biasa aja sih. Maksudnya ya ada kunjungan dibatasi. Oke. Durasinya 20 sampai 30 menit. 20 sampai 20 sampai 30 menit. Sempat pegang mungkin alat komunikasi gimana, Mas M? Itu hampir satu napi megang 1 handphone. Oh, semua punya handphone? Iya. Saya juga punya waktu itu. Termasuk Anda juga ya? Iya. Dan itu memang diketahui oleh pihak lapas. Ada yang mengetahui biasa aja dan ada ditegur juga, diambil kadang gitu. Seharusnya boleh apa enggak? Seharusnya nggak boleh. Oh, seharusnya nggak boleh. Iya. Nah, untuk makan misalnya, makan pasti sehari 3 kali dong. Oh, iya betul. Ya, dan disediakan oleh pihak lapas ya. Betul. Kondisi dan juga ketersediaan air bagaimana di dalam lapas? Sangat terbatas Mbak kalau air. Bisa diceritakan? Karena di waktu jam-jam tertentu aja itu air nyala. Oh. Nggak tiap saat nyala. Itu Bahkan harus kalau buang air pun kita malam susah itu.
Nah, itu harus harus mengambil di lokasi tertentu atau di setiap blok ada di setiap kamar misalnya ada Tiap kamar kerannya ada kamar gitu. mandi. Ada keran. Tapi memang kondisi airnya itu dibukanya ada jam-jam tertentu begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah. Di setiap kamar atau misalnya di area lorong dalam gedung itu ada tidak sih alat pemadam api ringan, APAR misalnya di sana? Saya belum pernah melihat itu, Mbak. Dalam Nggak gedung ada, Anda Jen. tidak ada artinya? Nggak ada, kalau dalam gedung nggak ada. Oke. Saya mau balik lagi tadi soal makanan, handphone dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kebutuhan yang biasanya dalam setiap bulan mungkin ya, Mas M ini pernah nggak membeli kebutuhan di luar dan mendapatkan kebutuhan itu dari luar lapas? Oh, nitip paling sama petugas. Oh. Bisa itu? Bisa. Nitip dengan petugas. Kalau boleh diceritain memang dalam satu blok itu ada berapa petugas Mas pada saat Mas M berada di lapas kelas 1 Tangerang? Paling satu blok satu petugas. Hanya satu untuk mengurusi ratusan orang di sana? Iya. Itu petugas jaga ya. Petugas jaga hanya satu dan itu bergiliran. 24 jam artinya mereka ada di sana atau bagaimana? Iya, 24 jam ada. Oke. Kan ganti shift gitu. Oh, oke. Oke, Mas, kemarin kan kita juga dengar keterangan dari Pak Menteri ya soal kalau udah malam memang selnya harus dikunci karena itu sesuai dengan protap gitu. Kalau udah malam nih ya. Nah, Betul. itu biasanya mulai ditutup mungkin si blok itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Dan kemudian apakah memang ada petugas yang selalu jaga di depan blok itu satu orang satu atau gimana sih, Mas? Jadi dari jam 7 kita udah mulai ditutup tuh. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Sampai jam 6 pagi baru dibuka. Itu untuk yang ini ya, ada subuh sih, sebenarnya subuh udah dibuka untuk yang samping gitu, tahanan pendamping. Tahanan pendamping itu Kalau maksudnya untuk gimana? petugas itu kan jaraknya agak jauh, jadi saya nggak melihat dia ada di situ atau enggak gitu, nggak kelihatan. Mereka itu standby di mana Mas, petugas ini? Jadi iya, adanya di tengah-tengah, kan dia ada 3 bangunan, C1, C2, C3. Oke. Nah, kalau tadi tidak melihat petugas gitu ya kan dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi gitu ya ditutup gitu kan, artinya sudah diharuskan masuk ke dalam blok gitu. Kalau nih saya nggak tahu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang urgent, emergency gitu, itu gampang nggak meminta atau mudah nggak mengakses Bagaimana ke ya? petugas? Mas M? Halo Mas M. Oke, nampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Mas M. Nah, kita akan tanyakan hal yang sama ini ke Bu Rika. Bu Rika, bagaimana kalau tadi pernyataan langsung dari Mas M yang memang menghuni lapas tersebut bahwa satu blok paling tidak hanya satu petugas, kondisinya pun jaraknya juga jauh. Nah, SOP-nya bagaimana jika ada hal-hal penting, hal-hal darurat seperti misalnya bencana alam ataupun kebakaran lah seperti kemarin. Bagaimana cara setiap napi ini untuk meminta pertolongan? Oke, Mas. Oke, Mbak. Begini, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa di lapas kelas 1 Tangerang ini memiliki 7 blok. Kayak tadi contohnya blok C itu ada C1, C2, C3. Ya. Ya, ada 7 menara memang yang harus ditempati oleh petugas kami. Kami sampaikan tadi jumlahnya 13 orang. Ya, 13 orang ini menjadi kebijakan atau strategi dari komandan jaga. Komandan jaga yang mengatur penempatan petugas ini. Sekali lagi ini memang butuh strategi khusus, Mbak. Karena memang 7 menara itu saja tidak bisa kami tempati dengan petugas masing-masing. 7 menara itu yang ditempati hanya 4 petugas. Sisanya itu sekitar 7 atau 8 orang itu bergilir ditempatkan di masing-masing blok. Nah ini memang ada shift pergantian. Jadi kalau setiap blok itu pasti ada petugasnya. Apabila ada terjadi apa-apa, itu makanya petugas kami kan kontrol, keliling, bergantian. Ini menjadi kebijakan dari komandan jaga untuk mereka, termasuk salah satunya apabila ada warga binaan kami membutuhkan sesuatu yang memang harus segera ditindaklanjuti oleh petugas kami. Termasuk juga ada bencana. Nah, hal-hal ini juga yang menjadi
sudah ada SOP-nya apabila terjadi bencana. Seperti tadi apa sampai itu, Bu? ada alat pemadam kebakaran ringan itu sudah ada di masing-masing blok ya. Tapi memang kejadian ke Lapas Tangerang yang kemarin itu memang kondisinya Ada tidak panik, Bu apa ya. itu? Ada. Di blok C itu ada ya? Ada apa itu? Ada. Oke. Ini Mas ini kan di 2017 atau 2018 saya sih nggak tahu mungkin apakah Mas M ini memperhatikan atau tidak ya. Tapi memang ada sarana itu ya. Itu sudah menjadi SOP kami, alat pemadam kebakaran ringan itu ada di masing-masing blok. Bu Rika, nanti kita ngobrol lagi ya, Mas M juga, Mas Usman juga, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Iya, kita lanjutkan kembali. Bu Rika, jadi kalau misalnya pertanyaan besar dari publik kan pada saat itu yang kemudian menjadi pembahasan adalah bagaimana pada saat kejadian kemudian banyak sekali napiter yang harus meminta pertolongan pada saat itu, namun setelah petugas memang lapas sudah berusaha semaksimal mungkin, memang masih saja ada beberapa kamar yang masih terkunci pada saat itu. Halo, oke. Iya. Iya Mbak. Sudah kami sampaikan tadi, memang luasnya Lapas Tangerang tentunya berpengaruh pada jangkauan pengawasan dari petugas-petugas kami. Masing-masing blok ditempatkan satu orang secara bergantian dan blok itu pun ada 3 pavilion ya. Kayak contohnya ini C2. Itu sudah diusahakan untuk dibuka. Tadi juga disampaikan oleh Mas M bahwa di sana ada 2 set. Pada saat kunci pertama dibuka ya di yang aula itu, warga binaan itu semuanya merasa keluar ya. Di situ kondisinya panik. Petugas kami berusaha untuk menyelamatkan yang dulu keluar karena kan kondisinya mereka berebutan untuk keluar ya. Dan ini menjadi satu kendala juga. Ada berapa petugas Bu pada malam itu? Ya. Ada berapa petugas pada malam itu? Kalau totalnya 13, tapi masing-masing blok itu secara bergantian diatur oleh komandan jaga itu satu-satu. Dan satu blok itu sendiri kan ada 3 pavilion. Betul. Memang karena memang kondisinya secara SOP memang harus dikunci kan malam. Nah, jadi secara keamanan kami sudah merasa tenang untuk setelah pengamanan dikunci dan memang petugas kami berkeliling itu ya untuk mengetahui adanya hal-hal yang memang harus segera ditindaklanjuti oleh petugas. Ya, pada saat itu tuh memang satu dan memang jarak di masing-masing itu kan memang jauh Mbak ya, jauh. Pada saat itu juga, tapi kan petugas kami langsung mengantisipasi untuk menelpon damkar dan alhamdulillah itu kami terima kasih kepada pemadam kebakaran Kota Tangerang yang sangat cepat responnya untuk segera datang. Dan di situ kan juga ada petugas kami juga memecahkan ada kunci yang memang harus segera dibuka, pintu-pintu yang harus segera dibuka oleh petugas kami. Artinya gini Mbak, dengan jumlah yang seperti itu, dengan dan di sisi lain juga petugas kami juga harus menenangkan warga binaan yang lain supaya tidak panik di blok-blok yang lain. Alhamdulillah, blok-blok yang lain tidak terdampak kebakaran tersebut, Mbak. Ya Bu Rika, berangkat dari kejadian kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ini, apa evaluasi ke depan dari Kemenkumham yang akan kemudian diimplementasikan ke setiap lapas? Karena kalau saya baca ini di salah satu koran begitu ya, Research Society dan Lembaga Kajian Advokasi Independen Peradilan atau LEIP. Selama 13 tahun terakhir paling tidak ada 13 lapas di Indonesia yang mengalami kebakaran, di mana 10 lapas diantaranya terbakar dalam kondisi overkapasitas atau di ambang batas overkapasitas. Evaluasi apa yang akan dilakukan oleh pihak Kemenkumham, Bu? Evaluasi yang seperti yang tadi kami sampaikan, dengan kejadian ini menjadi momentum yang lebih atensi lagi terhadap pemenuhan sarana prasarana. Tadi kami sudah sampaikan sebelumnya sudah dilakukan asesmen dan akan ada skala prioritas karena ini sekali lagi berkaitan dengan anggaran. Lapas mana saja, lapas atau rutan mana saja yang harus secara urgensi harus segera dipenuhi. Tapi memang SOP atau pemenuhan terkait hal-hal yang akan berpotensi mengganggu keamanan ketertiban harus segera dipenuhi. Makanya sedang dilakukan asesmen, hasilnya akan segera kami dapatkan akan segera dilakukan tindak lanjut. Hal yang tidak kalah lebih penting lagi Mbak, karena kaitan dengan sarana prasarana ini kan berkaitan dengan isi hunian. Memang sekali lagi memang masalahnya klasik, tapi klasik ini memang harus segera kita selesaikan. Kalau dari Kemenkumham, dari kami mungkin salah satu solusi membangun bangunan baru lapas rutan. Tapi sekali lagi bahwa ini
tidak murah. Karena bangunan ini bukan seperti rumah kita, karena bangunan ini akan ditempati oleh teman-teman warga binaan kita yang secara hukum diputuskan pengadilan bersalah. Oke. Nah, ini tentunya harus ada fasilitas yang seperti saya sampaikan, fasilitas pengamanan, ya, pembinaan, pelayanan, dan perawatan. Untuk itu kami membutuhkan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait untuk dapat mengurangi overkapasitas. Karena memang ini sangat akan berhubungan sekali, berpengaruh sekali dalam kita pelaksanaan di proses pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan kami lakukan pembinaan, di mana pembinaan ini merupakan bagian dari pemulihan kesatuan hubungan antara warga binaan, si narapidana dengan masyarakat. Karena nanti dia akan kembali ke masyarakat. Itulah yang kami persiapkan pada warga binaan. Tapi kewenangan untuk mengurangi masuknya narapidana ke dalam lapas bukan kewenangan kami. Untuk mengurangi kami sudah sampaikan, kami sudah berusaha dengan mengurangi satu, memberikan hak-hak narapidana. Dan ini hak-hak ini pun terkait dengan pembinaan. Karena hak-hak ini diberikan apabila narapidana tersebut berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik. Harus ada kolaborasi lah di sini agar kemudian masalah ini bisa teratasi ke depannya, tapi kita juga butuhkan nanti evaluasi dari Kemenkumham. Iya, betul. Ini kan makanya kami bilang kami tidak punya kewenangan untuk menghentikan orang masuk. Tapi kami pihak-pihak terkait penegak hukum bisa mengurangi, bisa mencegah masuknya seperti kami kan 50% adalah ya kasus itu mungkin yang dimaksud Mas Usman tadi ada soal sistem peradilan juga gitu ya. Nanti saya juga mau ke Mas Usman. Sebelumnya tapi saya mau ke Mas M dulu. Mas M, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas M tadi. Orang atau napi yang mendapatkan kamar itu kan katanya harus bayar. Itu bayarnya ke siapa ya Mas M ya? Sama biasanya dari napi dulu. Dari napi juga bayarnya. Napi yang terdahulu? Yang udah lama lah, yang bisa dibilang dia kepala blok atau kepala kamar gitu. Nanti mereka yang kemudian akan mengkoordinasikan dengan pihak lapas begitu? Betul. Oke. Nah, Mas M selain membayar tadi uang kamar, ada nggak sih sebenarnya uang-uang yang harus dibayarkan lagi napi untuk mendapatkan fasilitas tertentu? Ya udah sih uang kamar aja itu, tapi ya variatif. Kalau dia mau fasilitasnya bagus ya semakin bagus semakin mahal gitu. Oh, jadi hanya untuk kamar aja ya? Iya, untuk kamar aja. Kalau yang di aula kita bayar juga sih uang kebersihan. Itu nggak berapa, nggak 5.000. Berapa itu uang kebersihan, Mas? 5.000 per orang per bulan? Iya. Per orang. Per bulan? Orang per minggu. Oh, per minggu. Per orang per minggu. Itu dibayarkannya ke siapa, Mas M? Ada itu pengurus, namanya pengurus blok ya. Pengurus blok. Pengurus blok itu berarti dari perwakilan lapas atau dari teman-teman? Enggak, dari napi. Teman-teman napi? Teman-teman. Oh, sebagai uang jasa membersihkan blok mungkin begitu? Iya, betul. Oke, selain itu nggak ada lagi, Mas M? Anda diminta kutipan-kutipan atau harus membayar uang dari kantong pribadi untuk mendapatkan fasilitas tertentu? Ada tidak? Keamanan misalnya dan lain-lain? Tidak ada sih. Nggak ada ya? Nah, Mas M tadi kalau Bu Rika sudah menyampaikan soal evaluasi dari sudut pandang pemerintah gitu yang punya lapas. Kalau Mas M kan pernah ada di sana 1 tahun. Kalau dari seorang mantan napi untuk perbaikan lapas, apa saja sih yang perlu dievaluasi kira-kira, Mas? Listrik sih, emang tiap kamar itu listrik hampir ada semua, pasti ada tiap kamar. 20 kamar, apalagi kalau udah malam kan di aula tuh numpuk tuh ratusan orang, jadi paralel gitu listriknya. Kita saling nyambung-menyambung untuk kita bisa main handphone agar nggak habis kan. Iya. Sambil tidur kita main handphone gitu. Ada lagi? Ada lagi udah mungkin? itu aja. Itu aja ya? Oke, berarti secara fisik. Hanya numpuk aja tuh. Dalam satu itu numpuk ratusan Overkapasitas orang. di sana dan juga tenaga listriknya ya? Saya terakhir ke Mas Usman untuk menutup. Tadi kalau diurai permasalahannya satu, Bu Rika menyebutkan ada anggaran, Mas Usman menyebutkan soal sistem peradilan. Nih, dengan ada beberapa faktor ini dan apakah sampai sekarang Mas Usman sudah melihat ada perbaikan untuk mengubah itu semua sehingga tidak ada lagi istilah overcapacity dan lain sebagainya yang bisa berdampak negatif, Mas Usman? Harus saya katakan belum ada perubahan yang berarti terhadap kondisi-kondisi lapas yang kelebihan kapasitas gitu ya.
Bahkan sebenarnya kalau kita lihat penjelasan Ibu Rika tadi kan kelihatan sekali kelebihan kapasitas ini menjadi faktor penyebab sulitnya mereka menyelamatkan diri gitu. Jadi mereka berebut dan seterusnya. Dan kebakaran ini bukan yang pertama kali. Di tahun 2013 itu ada kebakaran yang cukup hebat di lapas Tanjung Gusta Medan di Sumatera Utara. Dan itu ketidakpuasan narapidana menjadi salah satu sebabnya. Mereka marah karena listrik mati sepanjang hari gitu. Jadi bisa jadi bukan karena korsleting listrik, bisa jadi karena hal-hal semacam ini ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas M, layanan air atau fungsi air yang mati dalam waktu-waktu tertentu sehingga menciptakan semacam ketidakpuasan di kalangan para narapidana gitu ya. Bagaimanapun juga listrik penting untuk pencahayaan kalau malam hari misalnya gitu, atau tadi ada penggunaan alat telekomunikasi atau tentu penggunaan alat telekomunikasi menyalahi prosedur, dan itu juga menunjukkan ada masalah di dalam ketertiban lapas. Belum lagi soal air ini sangat vital sekali. Tentu setiap manusia memerlukan air setiap waktu, entah itu untuk sekedar kebersihan atau untuk keperluan lainnya, memasak air dan seterusnya gitu. Nah, kebakaran lainnya pernah juga terjadi di Sulawesi Tengah, di Sigi. Itu September 2019. Jadi insiden-insiden kebakaran ini bukanlah yang pertama kali di Indonesia gitu. Bahkan kami sedang mengumpulkan data-data itu sekedar untuk menegaskan bahwa ke depan harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan kebakaran semacam ini tidak terjadi lagi. Kalau upaya terjadi ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rika, ya Mas Usman ya. Kita tunggu nanti bersama-sama bagaimanakah evaluasi, hasil asesmennya juga bagaimana harapannya ada perbaikan dari Kemenkumham terkait dengan kondisi seluruh lapas, 500 lebih lapas yang berada di Indonesia. Terima kasih Mas Usman, terima kasih Bu Rika, terima kasih juga Mas M. Salam sehat untuk semuanya.